Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan bahas mengenai persamaan kuadrat. Oke, untuk persamaan kuadrat ternyata memiliki bentuk umum, di mana bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencari akar-akar persamaan kuadrat. Namun, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat itu ternyata ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan dengan cara memfaktorkan, kemudian dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Oke, untuk memfaktorkan sendiri ternyata memiliki beberapa tipe soal. Di sini diklasifikasikan dalam 4 tipe soal. Yang pertama yaitu adalah akar persamaan kuadrat dengan bentuk ax kuadrat ditambah bx dan c dengan a sama dengan 1. Jadi nilai a-nya ini adalah 1. Itu adalah di tipe pertama. Tipe kedua yaitu adalah akar persamaan kuadrat dengan bentuk ax kuadrat plus bx plus c dengan a-nya bukan 1. Jadi bisa jadi lebih dari 1, yaitu bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, tipe yang ketiga yaitu adalah akar persamaan kuadrat dengan bentuk ax kuadrat plus bx. Dan yang terakhir yaitu adalah akar persamaan kuadrat dengan bentuk x kuadrat min c. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai persamaan kuadrat dengan bentuk yang pertama, yaitu yang ax kuadrat plus bx plus c dengan a-nya itu sama dengan 1. Nah, di sini diberikan contoh soal x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Jadi di mana kita di sini akan mencari dari akar-akar persamaan kuadrat. Oke, cara yang bisa kita lakukan adalah pertama, karena di sini adalah x kuadrat plus 5x plus 6, maka kita tuliskan dulu di sini 5-nya. Oke, kita tuliskan di sini 5-nya, kemudian 6. Jadi 5 dan 6 ini menjadi fokus kita kali ini. Jadi di sini nanti kita akan cari dua angka berapa ditambah berapa yang hasilnya 5, kemudian dua angka berapa dikalikan berapa yang hasilnya 6. Oke, kita cari dulu ya. Berapa tambah berapa yang hasilnya 5 itu banyak ya, beberapa kemungkinan. Yang pertama bisa 1 tambah hasilnya 5, kemudian 2 tambah 3 juga hasilnya 5. Selanjutnya, perkalian yang hasilnya 6 juga banyak. 1 kali 6, 6. 2 kali 3 itu 6. Nah, di sini kita cari yang memiliki angka yang sama. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya 5, dan kalau dikalikan hasilnya 6. Tapi harus memiliki angka yang sama. Oke, angka yang sama di sini yaitu adalah 2 dengan 3. Oke, berarti 2 tambah 3 yaitu adalah 5. Kemudian 2 dikalikan 3 adalah 6. Oke, berarti kita pilih angka ini ya, 2 dan 3. Nah, selanjutnya kita bisa tuliskan, sini kita bisa tuliskan x plus 2 dikali x plus 3. Oke, selanjutnya, nah di sini x plus 2. X plus 2 itu adalah sama dengan 0 ya kan? Sehingga kita bisa dapatkan x-nya sama dengan negatif 2. Dari mana negatif 2? 2-nya ini pindah ruas, tadinya positif menjadi negatif. Oke, selanjutnya untuk yang x plus 3 berarti x plus 3 sama dengan 0. Di mana nilai x-nya adalah negatif 3. Negatif 3 karena angka 3-nya ini pindah ruas ya. Tadinya positif menjadi negatif. Nah, sehingga kita dapatkan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0 adalah ada 2 nih. Ada x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan negatif 3. Nah, itu adalah contoh dari bentuk 1. Untuk lebih jelasnya, kita akan menuju contoh selanjutnya. Oke, contoh selanjutnya masih dalam tipe yang sama, yaitu ada x kuadrat plus 8x plus 15 sama dengan 0 tadi. Kita fokuskan kepada nilai 8 dan juga 15. Oke, kita fokuskan 8 dan juga 15. Nah, di sini nanti kita akan mencari angka yang sama
apabila dijumlahkan hasilnya 8, dan apabila dikalikan hasilnya 15. Oke, kita boleh menggunakan kotretan. Oke, penjumlahan yang hasilnya 8 sama ya, ada beberapa juga. Di sini ada 1 tambah 7, 2 tambah 6, 3 tambah 5. Perkalian yang hasilnya 15 juga ada beberapa. Di sini diantaranya 1 kali 15, 3 dikali 5, dan lain sebagainya. Namun, sudah kita temukan angka yang sama ya kan? Apabila dijumlahkan hasilnya 8 dan apabila dikalikan hasilnya 15. Yaitu dua angka tersebut adalah 3 dan 5. Oke, 3 dan 5. Selanjutnya, maka langsung bisa kita tuliskan adalah X plus 3 dikali X plus 5. Jadi 3-nya tadi dari angka sini ya, 3 dan 5. Oke, X plus 3 dikali X plus 5. Akar-akarnya berapa? Sama seperti tadi. Nah, berarti X plus 3 sama dengan 0, nilai X-nya sama dengan negatif 3, atau boleh tidak langsung dituliskan X sama dengan negatif 3, boleh di sini. Jadi tidak, boleh langsung seperti ini, atau berarti di sini X plus 5 sama dengan 0 adalah nilai X sama dengan negatif 5. Oke, negatif 5 itu didapatkan dari X plus 5 sama dengan 0, jadi angka 5-nya ini adalah pindah ruas. Pindah ruas ke kanan sehingga awalnya positif menjadi negatif. Nah, ada soal selanjutnya. Oke, ini kita akan coba juga bahas. Di sini ada X kuadrat plus 3X negatif 10 sama dengan 0. Sama seperti tadi, kita akan fokuskan ke angka 3 dan juga ke angka negatif 10. Oke, angka 3 dan angka negatif 10. Di mana nanti kita akan cari berapa tambah berapa hasilnya 3, kemudian berapa kali berapa hasilnya negatif 10. Oke, sudah bisa dipastikan ya, kalau berapa ditambah berapa hasilnya 3, kemudian berapa kali berapa hasilnya negatif 10, berarti salah satu angka ini bernilai negatif. Oke, kalau kita sudah tahu salah satu angka ini bernilai negatif, maka kita bisa membuat kotretan seperti ini. Oke, 3. 3 itu bisa 1 tambah 2. Oke, 1 tambah 2. Tapi yang kita cari adalah salah satunya negatif kan ya, karena di sini hasilnya akan negatif. Oke, kalau kita cari yang negatif, misalkan negatif 2. Negatif 2 supaya hasilnya 3 berarti ditambah. Oke, ditambah 5 ya. Negatif 2 ditambah 5 adalah hasilnya 3. Oke, selanjutnya yang negatif 10 itu bilangan berapa saja yang bisa menghasilkan negatif 10? Kita cari. Oke, ternyata banyak. 1 kali 10, 2 kali 5, negatif 2 dikali 5. Nah, kalau 1 kali 10 dan 2 kali 5 tidak mungkin, karena hasilnya tidak akan negatif. Yang memungkinkan adalah negatif 2 dikali 5. Oke, berarti sudah kita temukan angka-angka yang sama, yaitu negatif 2 dan juga 5. Berarti bisa langsung kita masukkan. Oke, di sini langsung saja kita masukkan X min 2 dikali X plus 5. Nah, sehingga kita dapatkan, nah nilai X-nya ini adalah sama dengan 2. Dari mana X sama dengan 2? Dari sama dengan 2 kita dapatkan karena dia pindah ruas. Di sini sebetulnya ada X min 2 sama dengan 0. Jadi X-nya, X min 2 sama dengan 0. Jadi 2-nya ini pindah ruas, tadinya negatif menjadi positif. Sehingga hasilnya X sama dengan 2. Kemudian sama juga dengan yang ini, X plus 5, di mana nilai X-nya sama dengan negatif 5. Kenapa negatif 5? Karena 5-nya ini pindah ruas. X plus 5 sama dengan 0, jadi 5-nya tadinya positif menjadi negatif. Oke, itu untuk memfaktorkan dengan tipe yang pertama. Oke, untuk selanjutnya, untuk tipe-tipe selanjutnya, boleh disimak pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.